There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini saya mau nge-share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya agar saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan bila berkenan, follow juga Instagram saya yang ada saya tulis di atas layar. Terima kasih. Nah, seperti biasa, ini kegiatan dimulai dengan pagi hari. Saya mau bikin sarapan dulu. Nah, ini buat saya ya sarapannya, karena anak-anak udah pada sarapan gitu. Nah, saya mau bikin roti yang isinya telur dadar gitu. Nah, sebelumnya rotinya agak dipanggang sebentar gitu ya, biar agak kering gitu dia. Nah, ini udah selesai, langsung saja saya kasih keju karena di kulkas itu masih ada sisa keju sedikit lagi. Nah, saya masukin saya parut dulu ini kejunya. Nah, setelah itu lalu dikasih saus cabe, saus sambal, tapi sesuai selera aja. Nah, ini saya taruh saus sambal. Nah, inilah sarapan simpel saya di pagi ini. Mari sarapan teman-teman. Apakah teman-teman udah pada sarapan? Untuk memulai aktivitas kita harus sarapan dulu ya, biar enggak lemes gitu ya. Jadi saya biasa sarapan gitu ya, walaupun hanya sepotong roti ataupun apalah gitu, yang penting ada masuk ke perut supaya nggak kosong gitu perutnya. Nah, selesai sarapannya, ini saya langsung beberes saja di bagian meja, lap-lap mejanya gitu supaya nggak bersemut gitu ya, karena di rumah saya ini banyak sekali semut gitu. Kalau ada kejatuhan sedikit entah sisa-sisa makanan langsung dirubungi semut gitu. Nah, lanjut saya mau nyuci seperti biasa, setiap hari nyuci ya, mau putar cucian dulu. Jadi ini nyuci pakaian anak-anak saya. Jadi saya bedain gitu ya, kalau cucian pakaian anak-anak dan pakaian kita yang dewasa. Jadi hari ini misalnya pakaian anak-anak yang dicuci, terus besok pakaian dewasa gitu. Nah, ini sekalian saya masukin baju sekolah anak saya. Jadi semua itu masuk semua ke dalam mesin cuci ya, nggak ada pilih-pilih. Jadi seperti teman-teman yang saya lihat ya, kalau untuk baju sekolah ataupun baju paksu biasanya dicuci pakai tangan gitu ya. Nah, saya semuanya masuk ke dalam mesin cuci karena saya males ngucek-ngucek gitu ya. Sebenarnya sih lebih enaknya dikucek-kucek gitu kalau untuk pakaian yang nggak terlalu kotor gitu ya. Tapi ini saya masukin aja ke mesin cuci sekalian gitu. Nah, lanjut lagi, ini mau cuci piring bekas sarapan tadi ya. Biasa cuci piring nggak pernah selalu absen, selalu ada aja yang hadir di dalam ini ya, sink cuci piring ini. Jadi ini mau saya cuci-cuci dulu. Untuk teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Bila ada yang sakit, semoga lekas sembuh agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Jadi kalau ibu-ibu kita, emak-emak ini nggak boleh sakitnya lama-lama ya. Sakitnya sebentar aja, nggak boleh lama-lama. Karena kalau kita yang sakit, semua pada terbengkalai gitu ya pekerjaan. Bisa sih Pak Su yang ngerjain, cuman kita nggak enak gitu. Maksudnya nggak ngerjainnya itu nggak sesuai dengan hati kita gitu ya. Misalnya nanti kalau nyuci piring tempatnya entah di mana-mana diletak gitu, nggak sesuai dengan
seperti biasa kita yang ngerjain gitu, jadi nggak puas lah gitu. Nah ini setelah selesai cuci piring, lanjut mau masak nasi seperti biasa ya. Jadi ya rutinitas saya ini aja gitu ya. Dimulai pagi, masak sarapan, lanjut sarapan, muter pakaian cucian di mesin cuci, terus masak nasi, nanti lanjut lagi masak untuk makan siang. Nah itu aja setiap hari rutinitas saya. Seperti teman-teman sekalian lah ya, pada umumnya juga ngerjain pekerjaan rumah. Dan kalau ada yang kerja di luar gitu ya, saya salut melihatnya karena masih bisa lagi untuk ngerjain rumah, udah bekerja di luar terus kerja lagi di rumah gitu. Nah ini lanjut saja, saya mau beberes di bagian ini, ruangan ini ya. Biasa di sini anak-anak pada main, jadi selalu berantakan, nggak pernah rapi. Jadi ini hanya saya sapu-sapu aja dan beres-beresin mainan anak-anak yang berserak ini. Jadi abis main gitu berserak. Nah ini di bagian TV ini saya lihat udah berdebu sekali ya, jadi sekalian aja saya lap-lap gitu. Udah lama juga sih saya nggak ngelap-ngelap gitu ya, jadi nanti saya mau ngelap-ngelap lah sekalian seisi rumah gitu ya kalau nggak males. Jadi kalau mau ngelap-ngelap seisi rumah ini tunggu apa dulu ya, moodnya yang pas. Jadi kalau lagi mager gitu ya udah dibiarin aja dulu gitu. Kalau lagi capek gitu ya, habis semua dikerjain, masak, nyuci, nyapu gitu kan udah capek gitu ya. Jadi kalau mau niat hati mau bebersih, mau ngelap-ngelap, tapi karena udah capek gitu ya udah nanti aja lah gitu. Begitu aja setiap hari, jadi nggak jadi gitu ngelapnya. Jadi kalau pekerjaan ini nggak harus dipaksa, harus hari ini harus ngerjain ini, hari ini harus ngerjain ini, itu enggak ya. Jadi semampu kita aja, sebisa kita aja. Mana yang dilihat kotor ya disapu, mana dilihat yang berdebu ya sesempatnya aja dilap-lap gitu. Jadi ngepelnya juga nggak tentu gitu ya, nggak harus berapa hari sekali, nggak harus tiap hari gitu ya. Kalau lantainya udah kelihatan dekil gitu barulah saya pel gitu kan, capek ya. Jadi ya udah ngerti lah gitu ya teman-teman, kalau kita sebagai sebagai ibu rumah tangga ngerjai semua gitu memang capek, tapi ya inilah emang tugas kita gitu. Nah ini lanjut beberes di bagian sini udah berantakan juga ya. Ini anak-anak saya mainnya pada diberantakin gini semua. Jadi di sini tempat mainan anak saya gitu ya, belum ada tempat khususnya. Jadi sebenarnya ini ruang tamu gitu, tapi karena saya nggak punya sofa atau kursi tamu gitu ya, tempat meja gitu nggak punya, ya udah saya taruh aja barang-barang di sini. Saya nggak punya tempat khusus tempat mainan anak-anak gitu, ya udah saya tempatin aja di sini. Toh kita nggak pernah kedatangan tamu juga gitu. Ya kalau yang kedatangan tamu yang formal gitu ya maksudnya, tapi kalau ya tetangga ya biasa ngedemprok aja di bawah situ di lantai gitu. Ya sambil di bawah lantai gitulah duduknya gitu. Ya kalau ada tamu paksu gitu ya kursi yang putih itulah dikeluarkan, biasa di teras sih duduknya gitu. Nah ini lanjut aja, saya mau ngepel ya, memang udah kelihatan kotor itu lantainya. Jadi lanjut saja saya pel-pel biar sekalian bersih. Nah hari ini saya videoinnya nggak tentang masak ya, takutnya nanti teman-teman pada bosen melihat saya masak-masak mulu di dapur. Jadi hari ini saya istilahnya cleaning motivation tapi ala-ala saya saja ya cleaning motivationnya. Kalau untuk bersih-bersih seluruhnya nantilah ya, nunggu mood yang pas gitu. Nah apakah teman-teman juga begitu ya, ngepelnya setiap hari mungkin ya? Kalau saya enggak, saya sih kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu, sesuai dengan keadaan rumahnya. Karena saya punya anak kecil juga, si adek itu mainannya suka diberantakin gitu.
Jadi saya udah mulai ajari juga sih kalau habis main itu dibenerin lagi atau diberesin lagi. Kalau abangnya sih udah ngerti ya karena udah besar gitu. Nah ini udah selesai cucian saya, udah kering gitu. Lanjut ini saya keluarin ya dari mesin pengeringnya. Nanti mau dijemur gitu. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping Nah ini lanjut sore hari saya mau setrika. Nah ini sebenarnya video hari Minggu ya. Jadi saya mau setrika ini pakaian anak saya sekolah, pakaian paksu kerja. Jadi saya setrika itu seminggu sekali ya. Kalau udah hari Minggu gitu kan udah kotor semua pakaian anak sekolah ya kan, mereka pakaiannya ada berapa ya, ada 3 gitu. Jadi kalau hari Senin Selasa itu baju merah putih, terus baju pramuka, baju olahraga gitu ya. Jadi udah kotor kan semua. Kalau udah hari Minggu udah dicuci semua dan lanjut saya setrika gitu. Udah jadi sengaja dikumpulin gitu biar nyetrikanya sekalian gitu ya, karena saya setrika, kalau setrika itu nggak semua saya setrika baju, cuman hanya baju sekolah dan baju untuk kerja paksu aja. Makanya saya kumpulin gitu untuk setrikanya biar nanti sekalian disetrika gitu. Tapi ini saya nggak pakai semprot-semprot ya, hanya setrika gitu aja. Ada sih semprot-semprot, cuman saya males gitu ngambilnya di atas lemari, males juga manjat-manjat, ya udahlah nggak usah pakai semprot-semprot. Jadi saya hanya setrika gini aja. Sebenarnya kalau pakai semprot-semprot itu lebih licin dia ya, tapi ya udahlah, males saya manjat-manjat di atas lemari tempatnya. Tapi kalau teman-teman saya lihat rajin sekali nyetrika ya, baju semua, baju rumah-rumah, baju hari-hari gitu disetrika semua. Kalau saya enggak, baju hanya baju sekolah, baju bepergian gitulah, atau baju kerja itu aja yang saya setrika. Dan ini pun saya nyetrikanya berdiri gitu ya, karena cuman sedikit gitu setrikaannya. Jadi hanya berdiri aja. Kalau mau bisa, sebenarnya ini bisa sih dipendekin buat duduk gitu, tapi ya udahlah, saya setrika berdiri aja biar cepet gitu, karena cuma beberapa pasang aja di setrika. Kalau untuk duduk setrikanya males nanti mau kan kabelnya ini pendek gitu ya, kabel setrikaannya. Jadi kalau untuk duduk itu nggak sampai ke bawah, jadi males untuk nyambung kabelnya lagi gitu. Ya udahlah, saya berdiri aja, toh juga cuman sebentar. Kebanyakan malesnya aja sih memang saya ini ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Kalau teman-teman saya lihat juga kebanyakan setrikaannya duduk gitu ya, karena setrikaannya pada banyak gitu ya kan, nggak tahan ya kalau berdiri lama-lama kalau setrikaannya banyak gitu. Nah ini baju anak saya, baju pramuka. Jadi kemarin itu kan anak saya selama pandemi kan 2 tahun ya nggak masuk sekolah gitu ya, belajar dari rumah. Nah pada saat itu dia mulai kelas 2 ya, kelas 2 pada semester kedua gitu kalau nggak salah ya, udah mau naik-naikan kelas 3 ya. Jadi pertengahan semester lah kalau nggak salah ya, masih semester 1 gitu kalau nggak salah. Jadi kelas 2, nah kelas 3-nya sama sekali nggak masuk sekolah ya. Kelas 3 sama sekali nggak masuk sekolah, kelas 2-nya juga cuma setengah tahun gitu ya masuk sekolah. Jadi pas ini udah kelas 4 tiba masuk sekolahnya, baju sekolahnya itu udah nggak muat lagi sama sekali. Jadi ya mau nggak mau bajunya itu dijahitkan lagi gitu, ditempah lagi ke sekolahnya, karena bajunya yang lama itu udah nggak ada yang muat. Tapi kalau untuk daring-daring di rumah kan
harus pakai baju sekolah ya kalau Zoom gitu. Hanya pakai bajunya aja sih muat gitu ya. Tapi kalau untuk celananya kan nggak disorot sampai ke bawah gitu ya, maksudnya hanya mukanya aja gitu ya kalau Zoomnya bisa. Tapi kalau untuk pergi ke sekolah tatap muka nggak bisa, nggak muat lagi itu baju. Jadi terpaksa 4 pasang saya tempahkan lagi, dijahitkan lagi gitu di yayasan mereka, di konveksi yayasan mereka gitulah, dijahitkan lagi karena udah nggak muat gitu. Nah ini lanjut lagi, saya mau bikin air jeruk gitu ya. Jadi udah selesai setrika gitu, tadi anak saya minta air jeruk gitu. Nah anak saya suka ya kalau air jeruk diperas gini, nggak langsung dimakan gitu ya. Makanya saya kalau belanja mingguan itu selalu beli jeruk banyak, 2 kilo gitu. Dan kalau harga jeruknya pun di sini murah gitu ya. Ada yang 10.000 gitu, yang 12.000 gitu. Jadi murah-murah. Makanya saya beli banyak jeruk gitu untuk diperas gini. Terus nanti saya tambahin madu sedikit gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di detik ini. Bila ada kata-kata dan perbuatan dalam video ini, saya minta maaf. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Dadah.